Film dimulai dengan memperlihatkan seorang veteran pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Chris yang baru saja kembali ke kampung halamannya di Washington DC setelah 10 tahun bertugas. Dalam perjalanan pulang, dia melewati sebuah pabrik yang terbengkalai. Chris kecewa melihat pabrik tersebut ditutup karena dulunya pabrik tersebut merupakan tempat untuk mencari pekerjaan. Sheriff setempat kemudian menghampiri dan menyapanya, sementara dia membaca pemberitahuan penutupan. Ketika sheriff mengenali Chris, dia kemudian menawarkan tumpangan untuk pulang yang awalnya ditolak oleh Chris. Akhirnya, Chris masuk ke dalam mobil polisi setelah sheriff mengejek penangkapannya. Dia kemudian bertemu kembali dengan saudara perempuannya yang sekarang menjadi paramedis. Di rumah, ayah dan ibunya kemudian menemuinya dan dia memberitahu mereka bahwa dia kembali untuk selamanya. Saat mereka menikmati makanan, Chris kemudian memberitahu keluarganya bahwa dia sedang mencari pekerjaan di pabrik. Tetapi mereka tidak pernah memberitahunya bahwa pabrik itu sudah ditutup. Ibunya kemudian mengklaim bahwa mereka tidak ingin memusingkannya dengan hal-hal seperti itu ketika ayahnya diberhentikan di perusahaan. Lalu Chris berusaha untuk bergaul dengan Pete, yaitu keponakannya. Tetapi Pete memiliki banyak sikap dan pergi tanpa makan malam. Keesokan harinya, Chris sedang bekerja memperbaiki tangga teras ketika sahabatnya di masa SMA bernama Ray mengunjunginya. Mereka bertemu dan ketika Chris menawarkan minuman kepada Ray, dia kemudian menolaknya dengan mengatakan bahwa dia berusaha menghindari alkohol dan telah tidak minum alkohol selama 14 bulan. Ray kemudian mengundang Chris untuk bergabung dengannya dalam sebuah pertandingan sepak bola dengan beberapa teman SMA mereka. Dan Chris kemudian menerimanya. Jay Hamilton kemudian dihadirkan. Dia berasal dari keluarga kaya raya yang dulunya menguasai pabrik kayu lokal dan sekarang memiliki kasino di kota itu. Teman-teman Jay juga ikut bersenang-senang. Teman-teman ini juga merupakan penjaga di kasino miliknya. Sepanjang pertandingan, tim Hamilton sangat keras. Chris mengamati Pete di dekat bangku penonton saat bermain. Dia bergaul dengan beberapa remaja yang merokok. Permainan berjalan dengan baik hingga salah satu rekan setim Hamilton melakukan tendangan keras ke arah Chris dan melukai lututnya. Pertandingan berakhir dengan semua orang berhubungan baik karena Chris tidak mengonfrontasi tentang tindakan kasarnya. Chris dan teman-temannya kemudian diundang dan menghadiri kasino Hamilton. Chris memperingatkan Pete untuk tidak bertemu dengan teman-temannya lagi. Namun Pete hanya tersenyum dan kemudian pergi. Mereka kemudian tiba di kasino Hamilton pada malam hari dan sangat senang dengan suasananya. Di sekeliling para pelayan dan penari terdapat para wanita yang berpakaian minim. Mereka kemudian bertemu dengan Hamilton yang mengarahkan para pegawainya. Mereka kemudian bertemu dengan Hamilton yang mengarahkan para pegawainya untuk memperlakukan kelompok tersebut seperti tamu VIP dan membawakan minuman untuknya. Chris diantar ke sebuah bilik terpencil untuk bersantai. Namun dia menyadari bahwa dia mengenali penari tersebut dan mengamatinya. Ketika wanita itu melihat wajahnya, dia berhenti. Denny kemudian memanggil namanya, tapi wanita itu terus berjalan pergi. Chris yang tidak puas dengan interaksi tersebut berjalan ke arah permainan untuk bergabung dengan Ray. Dia kemudian mengamati seorang pencuri dadu yang menggunakan dadu di sana dan menghadangnya. Pria itu memanggil petugas keamanan dan perkelahian pun terjadi. Chris disingkirkan dan dibawa ke bawah tanah. Dia terbangun dan mendapati 3 orang menahannya, sementara pria itu melepaskan tanda pengenalnya.
Pria itu kemudian memotong anggota tubuhnya dengan pisau lipat. Chris ditinggalkan begitu saja di sebuah jembatan sebelum akhirnya ia berhasil menabrak sebuah truk dan dibawa ke rumah sakit. Dokter memberitahu keluarga Chris bahwa ia mengalami luka parah dan siapapun yang melakukan hal ini bermaksud untuk membuatnya mati. Orang yang lebih lemah tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Chris dibawa pulang untuk memulihkan diri dan kita melihatnya tidur dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pete juga merawat mamanya dan memasak untuknya. Beberapa hari kemudian, Chris berangsur-angsur pulih dan mulai berolahraga hingga akhirnya kembali ke kebiasaannya seperti biasa. Hamilton kemudian muncul suatu hari saat Chris sedang mengerjakan beberapa tugas dan meminta maaf atas apapun yang dilakukan anak buahnya kepadanya. Dia menawarkan posisi sebagai kepala keamanan di kasino miliknya yang dengan sopan ditolak oleh Chris. Jay kemudian meminta untuk mempertimbangkannya kembali, namun Chris bersikeras bahwa ini adalah jawaban terakhirnya. Jay kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisikan uang dan menawarkannya kepada Chris sebagai pembayaran untuk semuanya. Namun Chris sudah bisa ditebak akan menolaknya. Dia juga memberitahu Hamilton bahwa dia akan mengajukan laporan terhadap kasino dan serangan terhadapnya. Chris berhenti di kantor polisi dan mendiskusikan laporan tersebut dengan sheriff bernama Watkins yang membuatnya terkejut. Sheriff itu memberitahukan bahwa kasusnya telah diselidiki dan tidak ada bukti yang cukup untuk mendakwa orang-orang tersebut. Watkins kemudian mengklaim bahwa sejak pabrik runtuh, kasino telah menjadi satu-satunya sumber pendapatan kota, dan oleh karena itu tidak mungkin untuk meruntuhkannya ataupun mengambil tindakan terhadap pemiliknya. Setelah memperingatkan Watkins bahwa dia akan mengungkapkan semuanya, singkat cerita, Danny mengunjungi Chris keesokan harinya dan mereka memiliki sejarah yang romantis. Mereka berjalan-jalan sebentar bersama dan mendiskusikan kota itu dan betapa bengkoknya kota itu. Dengan setengah bercanda dia menyarankan untuk mencalonkan diri sebagai sheriff pada pemilu yang akan datang, dan dia menjawab bahwa dia mungkin akan mencalonkan diri. Ketika Chris kembali ke rumah, ibunya memberitahu bahwa Pete telah meninggal karena overdosis. Mereka kemudian pergi ke tempat kejadian di mana Pete memberitahu bahwa anak itu telah stabil, tetapi dia sangat dekat. Dia memberitahu apa yang dia gunakan. Teman-teman Pete mengakui telah mendorongnya untuk melakukannya. Chris mendekati mereka dan menuntut untuk mengetahui siapa yang memberikan barang tersebut. Anak muda itu sangat marah dan mengklaim bahwa mereka menerimanya dari penjaga keamanan kasino. Chris mengabaikan peringatan orang tuanya dan pulang ke rumah untuk mengambil pistolnya dan menuju ke kasino. Pada menit terakhir dia berubah pikiran dan meninggalkan senapan di dalam mobilnya, mengambil tongkat dari truk dan masuk ke dalam kasino. Dia kemudian menghancurkan mesin judi. Ketika para preman Hamilton mencoba menghentikannya, ia memukuli mereka dengan sebatang kayu dan tangan kosong. Dia mengambil tongkat dan melemparkannya melalui jendela kaca satu arah di kantor Jay. Dia pergi ke jalan untuk menunggu polisi dan ditangkap karena penyerangan di tempat itu. Selanjutnya, dia bertemu dengan seorang pengacara tentang persidangan yang akan datang. Jay kemudian muncul di pengadilan dengan sejumlah saksi dari kasino miliknya yang mengatakan bahwa Chris menyerang mereka. Mereka mengatakan bahwa dia mampu melakukan banyak penyerangan karena pelatihan militernya, dan dia tampak tidak terkendali pada hari itu. Chris kemudian memperhatikan sikap pengacaranya dan percaya bahwa dia juga korup. Dia kemudian langsung memecatnya saat itu juga dan menuntut agar hakim mengizinkannya untuk membela kasusnya sendiri. Hakim kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat meminta pembatalan sidang. Tetapi Chris bersikeras. Dia mengingatkan juri dan hadirin di ruang sidang tentang kebanggaan masyarakat di masa lalu dan bagaimana kota yang dia tahu tidak akan pernah mengizinkan kasino berkembang.
sebuah kasino yang mengambil keuntungan dari para pengunjungnya dan menjual barang-barang haram kepada anak-anak muda. Pengadilan lalu mendesak Chris untuk tetap pada topik dan menghindari pidato sipil. Tapi Chris mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai sheriff dengan janji untuk memberantas korupsi di kota tersebut. Dia menunjukkan bekas luka dari cedera yang dideritanya ketika preman Jay memukulinya di depan para juri. Seluruh pengadilan mendengar semua ini dan melihat bekas lukanya. Juri kemudian menyatakan bahwa Chris tidak bersalah dan membebaskannya. Seluruh kota sangat gembira dan semua orang mulai berteriak agar Chris mencalonkan diri sebagai sheriff. Defendant Chris Vaughn not guilty. This is mine. Singkat cerita, setelah terpilih dan bersiap untuk hari pertamanya sebagai sheriff, dia kemudian naik ke truk sheriff barunya dan menuju ke kantor polisi. Di sana, Watkins meyakinkan bahwa setiap deputi adalah orang yang baik dan setia. Chris masuk ke dalam kantor polisi yang kosong dan memberitahu mereka bahwa mereka semua telah dipecat. Kemudian hari ketika Hamilton mengendarai Porsche-nya bersama pacarnya, Chris menghentikannya dan mengeluarkan ancaman terselubung. Hamilton sering mengejek otoritas baru Chris dan mencoba menyuapnya. Saat Chris berjalan pergi, dia menghancurkan lampu belakang Hamilton dan memerintahkannya untuk memperbaikinya. Chris kemudian mengunjungi Ray dan mengundangnya untuk menjadi wakil perwira untuk menambah pasukannya. Pada awalnya Ray menolaknya karena sejarah kriminalnya, tapi Chris meyakinkannya untuk bergabung. Chris kemudian berusaha keras untuk memperkuat penegakan hukum dengan mempekerjakan lebih banyak orang yang memenuhi syarat. Di akhir cerita, Hamilton memulai perang terbuka dengan Chris dan menculik saudaranya, meminta tebusan kepada Chris sebagai harga yang harus dibayarkan untuk menggantinya. Setelah pertempuran panjang, Jay disergap dan Chris melemparkannya ke ruang penyiksaan yang sama tempat Jay memotong tubuhnya sebelumnya. Di sana Chris dan Ray bersiap untuk meninggalkannya begitu saja. Tepat sebelum meninggalkan ruangan, Chris melemparkan pisau lipat Jay ke lantai dan mengingatkan agar dia tidak pernah kembali ke kota mereka. Keduanya kemudian pergi untuk menyelamatkan saudara perempuan Chris yang terjebak dalam pertempuran baku tembak. Di akhir cerita kita melihat Jay diangkut ke ambulans dalam kondisi terluka parah, dan semua orang bersorak gembira setelah memulihkan ketertiban di kota tersebut, dan film pun berakhir.